Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam masih muda, Nabi Ilyas alaihissalam menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas alaihissalam yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyasa dengan mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Awalnya banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka mulai melakukan lagi kejahatan-kejahatan dan ketidaktaatan yang sebelumnya telah dinasihati oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka telah diperingatkan oleh Nabi Ilyasa sebelumnya. Tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu. Sembari mengamalkan dakwah, Nabi Ilyasa alaihissalam tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya tersebut rupanya melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Tuhan berikan. Berkat salah satu usaha yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya berhasil. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim, memiliki 25 nabi dan rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam, yakni Nabi ke-20 yang disebutkan 2 kali kisahnya dalam satu surat Al-Quran seperti berikut ini. Dalam surat Al-An'am ayat 86 dan 87 yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan juga derajat dari sebahagian dari bapa-bapa mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka, dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Terkait ayat di atas, Yunahar Ilya menyatakan bahwa dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, bahwa keempat nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang lebih dihargai dan tinggi derajatnya daripada orang-orang pada masanya. Selain itu, Sang Pencipta juga meninggikan derajat mereka di antara bapaknya. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim yang merupakan bapak dari Nabi Ismail dan sebagainya. Keturunan mereka, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, dan beberapa saudaranya, saudara Nabi Ismail, yang mengangkat derajat mereka di antara Nabi Ismail. Selain surat Al-An'am, Nabi Ilyas alaihissalam juga dapat ditemukan dalam ayat 48 surat Shad, yang artinya, dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan benar-benar disediakan tempat kembali yang paling baik. Berdasarkan surat Al-Quran di atas, berikut ini
rangkuman detail setiap kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang dapat menjadi teladan dan mengandung nilai-nilai ajaran agama. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yakni keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengambil alih Nabi Ilyas alaihissalam dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan masih mempercayai berhala. Nabi Ilyas hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Kisah Nabi Ilyas selalu erat kaitannya dengan sang guru sekaligus ayah angkatnya, Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya bertemu saat Nabi Ilyas melarikan diri dari penduduk Ba'labak yang marah. Pada saat ini Nabi Ilyas memberitahu orang-orang kaum Bani Israel dari Ba'labak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Oleh karena itu ia menghimbau masyarakat Ba'labak untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah dan percayai, bertobat dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Pada akhirnya himbauan Nabi Ilyas alaihissalam itu justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka, sehingga orang-orang kaum Bani Israel tersebut marah dan mengusir Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah pembangkangan itu segeralah orang-orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemarau panjang bagi mereka yang tidak mentaati nasihat Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka marah dan mencari Nabi Ilyas karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam berhasil lolos melarikan diri dari kemurkaan kaum Bani Israel. Pada saat itu Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih muda dan sedang dalam kondisi sangat sakit. Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyas yang kritis, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah Nabi Ilyas muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam. Bahkan banyak orang yang menganggapnya seperti anak Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas dalam khutbah dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas alaihissalam memang benar-benar mengangkat Nabi Ilyas sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas terus menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan. Kisah itu diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 123 hingga 132. Ketika ia berhasil membuat orang-orang kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul. Ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Berdasarkan surat di atas, Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim berkata, telah bercerita pada sang ayah Abu Naim pada kaum Bani Israel dari Abu Ishaq ibnu Rabi'ah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris. Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Ad-Dahhab. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa dia adalah Ilyas bin Nisi ibnu Panhas ibnu Aizar ibnu Harun ibnu Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada Bani Israel setelah Hizkil
di mana pada waktu itu orang-orang yang menyembah berhala yang diberi nama Ba'i. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian memanggil mereka untuk menyembah Tuhan dan mencegah mereka dari menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya raja mereka percaya, tetapi kemudian dia jatuh dan terus melakukan kesalahan dengan rakyatnya sampai tidak ada yang percaya lagi. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Tuhan untuk memberi umatnya pelajaran, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan untuk mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta Nabi Ilyas untuk melenyapkan bencana itu dari mereka. Dan mereka berjanji kepadanya jika dia berhasil mereka akan mempercayainya, yakni jika mereka kembali untuk menerima hujan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hujan turun. Dan akhirnya pun hujan turun seperti biasanya. Tapi mereka tetap melakukan kesalahan dan masih menikmati ketidakpercayaan mereka. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk mengembalikan nyawanya kepadanya. Lalu ditarik dari Ilyasa ibnu Aktub karena Allah memerintahkan Ilyas untuk pergi ke suatu tempat. Jika sesuatu datang kepadanya jangan takut, dia harus naik. Seekor kuda dari api datang kepadanya tanpa ragu-ragu. Dia menanggulanginya dan Allah memberi Nabi Ilyas gaun ringan dan memberinya sayap. Sejak itu Ilyas terbang bersama para malaikat terkadang di bumi untuk menjadi manusia penghuni surga. Jadi menurut Wahab bin Munab berbicara tentang ahli kitab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisahnya. Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, berdasarkan kisah sebelumnya di atas, sebenarnya banyak dari orang-orang kaum Bani Israel yang sebelumnya meyakini ilmu agama kembali mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berada di sumber daya alam yang melimpah jauh dari kekeringan. Akhirnya orang-orang kaum Bani Israel ini kembali ke penyembahan berhala di tanah Ba'labak. Melanjutkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam kemudian segera memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel dan mendesak mereka untuk kembali ke ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ajakan itu tidak digubris dan malah menghina Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu sabar dan sabar mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi orang-orang kaum Bani Israel yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah membalasnya dengan memberikan ujian kepada penduduk negeri Ba'labak agar kembali dilanda kekeringan. Meski begitu mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, haus, dan bahkan sangat lapar. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit, jadi mereka mati satu persatu. Bagaimanapun tanah Ba'labak telah dihancurkan oleh kekeringan. Darah itu hancur dan tidak bisa dihancurkan lagi. Yang ada hanya Nabi Ilyas alaihissalam dan para pengikutnya yang setia. Bersama para pengikutnya, Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah atau berpindah tempat. Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi raja dan pemimpin tertinggi pada masa pemerintahannya. Nabi Ilyas alaihissalam mampu membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut beberapa hadis ada banyak klaim bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah raja yang memberikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Ilyas dikatakan tidak memiliki keturunan, maka ia mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang dapat memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal itu disampaikan melalui pengumuman bahwa puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tahta akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah marah. Selama perjalanan bersama orang-orang yang beriman, Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Ba'labak, hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah atas kehendaknya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang Ba'labak yang mengingkari nikmat Allah setelah mendapatkan kembali kemakmuran, hujan, dan sumber daya alam yang telah lama hilang. Mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menawarkan dan memberi mereka pelajaran. Dengan kuasanya Allah menghapus semua nikmat dan kebahagiaan hidup mereka, hanya menyisakan kesengsaraan hingga akhir hayat.
Nilai dan teladan lain dari Nabi Ilyas alaihissalam yang patut dipercaya dan diteladani adalah sikap pantang menyerah dan pantang menyerah. Nabi Ilyas alaihissalam sering berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya. Ia juga memiliki misi untuk meneruskan dakwah bagi umat Nabi Ilyas dan beriman mengikuti Allah Subhanahu wa taala selama sisa hidupnya. Demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.